Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Learning Journal kali ini saya mau cerita tentang mata kuliah Public Speaking di kelas yang menurut saya lumayan seru karena topik yang dibawain tuh beda-beda banget. Jadi nggak bikin bosen, ada yang informatif, ada yang relate, sampai ada yang bikin ketawa juga. Seperti biasa di awal kelas ada beberapa teman yang dipilih sama dosen buat maju ke depan kelas bawain materi yang mereka udah siapin sebelumnya. Yang pertama ada Nida Gaida Nabila yang ngebahas tentang aplikasi Uprolling. Nida jelasin kalau aplikasi Uprolling ini dipakai buat asesmen atau penilaian. Jadi lebih memudahkan dalam proses pengisian data dan penilaian secara online. Awalnya sih kedengarannya agak ribet ya karena berhubungan sama aplikasi dan sistem. Tapi setelah dijelasin ternyata penggunaannya cukup simpel. Mulai dari cara login, masuk ke menu asesmennya, isi datanya, sampai penilaiannya bisa langsung tersimpan dengan rapi. Nah, dari situ saya jadi belajar kalau teknologi sekarang emang makin mempermudah banyak hal, termasuk urusan pendidikan. Jadi, yang tadinya serba manual sekarang bisa lebih praktis. Setelah itu, lanjut yang kedua ada Ahmad Latif yang bawain topik tentang gaya dalam berenang. Latif ngejelasin beberapa jenis gaya renang, mulai dari gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, sampai gaya kupu-kupu. Ternyata masing-masing gaya itu punya teknik yang beda-beda, nggak cuma asal berenang aja. Kadang kita kalau berenang yang penting ngapung aja ya, tapi ternyata tekniknya juga penting, sangat penting buat digunakan. Selain itu, Latif juga ngejelasin manfaat berenang buat kesehatan. Contohnya kayak ngelatih pernapasan, ngejaga kebugaran tubuh, dan bikin badan lebih sehat. Jadi selain olahraga, berenang juga punya banyak manfaat buat tubuh. Terus lanjut yang ketiga ada Muhammad Askanabhan yang membahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Aska nyampein kalau menuntut ilmu itu penting banget buat kehidupan kita. Bukan cuma buat sekolah atau kuliah aja, tapi juga buat masa depan. Karena dengan ilmu kita bisa lebih paham banyak hal, bisa berkembang, dan juga bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Menurut saya topik ini ngingetin juga sih kalau belajar itu emang proses yang enggak ada habisnya. Nah, setelah sesi penyampaian materi selesai, kelas dilanjut sama perwakilan 2 orang buat bacain cerpen yang udah ditugasin sama dosen minggu kemarin. Karena kalau semuanya maju itu kan waktunya nggak cukup ya, jadi perwakilan 2 orang aja. Nah, cerpen yang pertama dibawain sama Devia dengan judul tentang takdir yang dipertemukan dan kenangan yang tak terlupakan. Cerita ini cukup menyentuh karena menceritakan tentang sahabatnya yang dijodohkan. Di satu sisi ada rasa sedih karena harus melihat sahabatnya menjalani jalan hidup yang mungkin berbeda dari yang diharapkan. Tapi di sisi lain Devia juga belajar buat ikhlas demi kebahagiaan sahabatnya. Dari ceritanya juga diceritakan perjalanan Devia saat menghadiri undangan temannya. Mulai dari berangkat dari stasiun Rangkas Bitung sampai tiba di stasiun Angke. Menurut saya bagian perjalanan ini membuat cerita terasa lebih nyata karena bukan hanya soal perasaan aja, tapi juga ada pengalaman perjalanan yang ikut membangun suasana ceritanya. Cerpen yang disampaikan Devia ini ngajarin tentang keikhlasan, persahabatan, dan menerima takdir yang sudah berjalan. Setelah itu ada cerpen dari Mutia Fadila yang judulnya Estetika di Atas Luka. Nah, kalau ini menurut saya unik banget.
Ceritanya tentang pengalaman di kafe dengan gaya bahasa anak muda zaman sekarang. Contohnya dari yang Mutia sampein pas pelayannya itu ngomong, mau pesan apa kak? Mau yang pahitnya kerasa sampai ginjal atau yang manisnya cuma tipuan? Jujur itu lucu sih, karena ngerasa relate sama gaya bahasa zaman sekarang yang kadang nyeleneh tapi kreatif. Tapi dibalik gaya bahasa yang santai itu, ternyata ceritanya juga punya makna yang cukup dalam, tentang luka, tentang perasaan, dan tentang sesuatu yang terlihat indah dari luar tapi ternyata nggak selalu sesuai sama kenyataannya. Jadi cerpennya nggak cuma lucu aja tapi juga ada sisi emosionalnya. Nah, dari pembelajaran mata kuliah public speaking, menurut saya kelasnya jadi terasa lebih hidup karena kita nggak cuma belajar soal materi aja, tapi juga dapat wawasan baru, pengalaman, bahkan sudut pandang emosional dari cerita-cerita yang dibawain. Mulai dari teknologi lewat aplikasi uprolling, olahraga renang, pentingnya ilmu, sampai cerpen yang penuh makna. Jadi menurut saya pembelajaran hari itu nggak monoton dan justru lebih seru karena banyak variasinya. Sekian learning journal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nyimak dan sampai ketemu di learning journal berikutnya.